Ya, teman-teman BAT semuanya, peserta BAT semuanya. Nah, kalau saat ini kita akan langsung ngecek atau kita melihat sebenarnya Maestro Optimacare itu produknya itu seperti apa sih? Manfaat-manfaat yang kita dapat sebenarnya seperti apa? Tapi sebelum itu, teman-teman, Maestro Optimacare ini memiliki unique selling point yang sangat luar biasa. Nah, unique selling point-nya dibandingkan dengan perusahaan asuransi lain atau produk-produk yang lain sebenarnya apa sih? Mari kita cek. Ya, Maestro Optimacare itu adalah produk asuransi kesehatan yang memberikan penggantian biaya rawat inap sesuai tagihan, teman-teman. Jadi, tagihan rumah sakit berapa bukan hanya sebagai santunan, tapi tagihan rumah sakitnya berapa itu akan kita cover. Dan dia meliputi wilayah pertanggungannya itu sampai seluruh dunia dan dilengkapi dengan manfaat-manfaat lain. Nah, itu adalah tipe produk Maestro Optimacare. Nah, ini adalah 8 unique selling point Maestro Optimacare atau MOC yang asuransi lain atau produk-produk lain dia nggak punya. Nah, yang pertama adalah usia masuknya dia bisa sampai usia 80 tahun, teman-teman. Usia 80 tahun itu mostly nggak banyak asuransi yang mereka bisa masuk. Jadi kalau nasabah-nasabah kita yang usia 75, mereka sudah pasti ditolak di asuransi lain. Itu adalah pangsa pasarnya kita. Satu-satunya asuransi yang bisa nerima ya kita ini, MOC. Jadi kita kuasai pangsa pasar orang-orang yang mau pensiun. Nah, anak-anak muda bisa masuk, orang-orang pensiun pun masih bisa kita tarik ke sini. Yang kedua adalah jaminan polis bisa diperpanjang hingga usia 99 tahun. Jadi selama melakukan pembayaran ya, ini jaminan polisnya bisa diperpanjang, tidak di-cut secara sepihak atau diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan asuransi atau oleh AXA. Yang penting mereka dia melakukan pembayaran. Kecuali kalau ternyata ada unsur penipuan, nah itu semua asuransi pasti bisa melakukan pemutusan secara sepihak, ya. Lalu yang ketiga adalah klaim dapat dilakukan sejak hari pertama terbit polis, ya. Hari ini polis issued, besoknya dia kena tipes atau demam berdarah, boleh langsung bisa klaim. Kecuali untuk 10 jenis penyakit yang harus melakukan masa tunggu khusus. Hanya 10 jenis penyakit. Keluar lebih dari 10 jenis penyakit itu, semuanya sudah bisa langsung di cover di hari pertama polis itu issued. Ya, dimana kalau di asuransi lain mereka harus ada masa tunggu 30 hari, 6 bulan, 1 tahun, contohnya kayak gitu. Nah, kita klaim dapat dilakukan sejak hari pertama dia terbit polis. Yang keempat adalah coverage sampai 50 miliar tanpa inner limit. Ya, tanpa inner limit itu maksudnya gimana? Contoh, misalkan ada perusahaan asuransi, plafonnya dia adalah 10 miliar. Tapi untuk penyakit jantung dia hanya mengcover 2 miliar. Nah, plafonnya 10 miliar keseluruhan. Tapi untuk penyakit jantung 2 miliar, untuk cancer 2 miliar. Itu namanya inner limit. Berarti itu dibatasin. Kalau orang sakitnya jantung, dia hanya bisa di cover selama sebesar 2 miliar aja. Padahal dia butuh budget lebih. Loh kan plafonku 10 miliar. Nggak bisa. Itu namanya inner limit, teman-teman. Jadi kalau di kita, maksimal plafonnya bisa 50 miliar itu tanpa inner limit sama sekali. Yang kelima adalah coverage rawat jalan sesuai tagihan. Rawat jalan semuanya di cover sesuai tagihan, ya teman-teman. Ini untuk plan yang diamond. Lalu ada perawatan cancer dan cuci darah sesuai tagihan tanpa memotong biaya rawat jalannya. Nah, ini yang menarik. Perawatan cancer dan cuci darah, biasanya kalau cancer itu adalah kemoterapi ya, itu kan nggak rawat inap. Itu kita cover full. Cuci darah juga pasti nggak rawat inap. Itu kita cover full dan itu tanpa memotong biaya rawat jalannya. Ya, karena itu termasuk keperawatan cancer. Nah, yang ketujuh adalah penggantian biaya pengobatan tradisional Tiongkok. Itu juga sesuai tagihan. Nah, itu untuk di plan diamond juga. Jadi, tidak banyak asuransi yang mereka mengcover untuk pengobatan-pengobatan tradisional Tiongkok. Padahal, nasabah kita itu banyak juga yang mereka percaya pengobatan Tiongkok. Dan itu tidak di-cover. Nah, di MOC itu di-cover. Selama memang sebelum melakukan pengobatan tradisional Tiongkok, mereka melakukan rawat inap dulu di rumah sakit atau ada pengobatan dulu di rumah sakit. Nah, yang kedelapan adalah layanan second opinion dari profesional medis di seluruh dunia. Jadi, kalau misalkan sampai ada rawat inap atau diagnosa penyakit tertentu, biasanya kita nggak langsung percaya kan, kita butuh opsi dari dokter lain.
dan kita harus bayar sendiri. Nah, sekarang dengan adanya MOC, nggak perlu bayar sendiri. Serahkan berkasnya ke kita, ke Aksa. Kalau kita serahkan ke Aksa Pusat, itu akan diproses, akan mendapatkan layanan second opinion dari dokter spesialis. Jadi otomatis kita diberikan layanan yang luar biasa. Nasabah-nasabah Bapak Ibu, nasabah-nasabah teman-teman semuanya, itu akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Ini adalah 8 selling point yang bisa kita jual yang tidak ada di asuransi-asuransi lain, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita cek. Kalau kita bicara cek, manfaat Plain Diamond itu manfaat MOC itu ada apa aja sih gitu. MOC atau Moisture Optima Care kita punya 4 plan, teman-teman. Yang pertama adalah Plain Diamond, Ruby, Emerald, dan Opal. Paling tinggi itu adalah Plain Diamond. Kalau Diamond seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Kalau USA nggak bisa. Kenapa USA nggak bisa? Amerika Serikat biasanya mereka hanya bisa menerima asuransi-asuransi dari negaranya mereka sendiri. Ya, itu salah satu alasannya. Nah, kalau Ruby itu Asia dan Australia. Untuk nasabah-nasabah kalian berarti yang mandate-nya harus ke Singapura, berarti mau nggak mau harus ditawarkan untuk plan Ruby. Kalau Emerald itu hanya Indonesia dan Malaysia, ya. Kalau Opal itu hanya ada di Indonesia. Saya di sini saya tidak mau menjelaskan produk yang Opal atau plan yang Opal. Kenapa? Karena selisih preminya antara Opal dan Emerald itu sangat kecil banget, sangat tipis banget. Tapi selisih manfaatnya lumayan banyak, besar. Jadi minimal teman-teman kalau mau jual minimal ada di plan Emerald. Ya, dimana manfaat per tahunnya untuk Diamond itu ada 50 miliar tanpa inner limit, 30 miliar untuk Ruby tanpa inner limit, 20 miliar untuk Emerald tanpa inner limit. Nah, dan di luar wilayah pertanggungan itu mengcover maksimal adalah 90 hari berada di luar wilayah pertanggungan. Jadi misalkan, tapi aturannya gini, teman-teman harus tahu. 90 hari di wilayah pertanggungan itu maksudnya adalah sejak dia keluar negeri. Misal, dia keluar negeri. Ya, dia ngambil plan Emerald di mana itu Indonesia Malaysia, tapi dia pergi ke Singapura. Di Singapura dia sudah 80 hari. Totalnya dia di Singapura sudah 80 hari. Lalu sakit. Maka yang bisa kita cover adalah 10 hari sisanya. Ya, jadi hitungannya 90 hari ini adalah sejak kepergian atau keluar dari wilayah pertanggungan. Kalau misalkan dia keluar negerinya sudah hari ke-90 berarti sudah tidak bisa ada pengcoveran di situ. Dan itu hanya untuk perawatan gawat darurat yang tidak direncanakan. Ingat ya, tidak direncanakan. Lalu besarnya penggantian ada biaya wajar dan umum. Itu semua asuransi berlaku sama. Nah, ini yang menarik teman-teman. Biaya penginapan harian berlaku di luar wilayah Indonesia, ya. Kalau di luar Indonesia, di luar negeri, ya, itu berlakunya adalah kamar standar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi dalam, ya. Di sini adalah kamar mandi dalam. Jadi acuannya adalah yang penting kalau misalkan di Singapura atau di Malaysia. Harga single bed standarnya atau kamar standarnya 1 tempat tidurnya adalah 5 juta per malam. Di cover nggak? Di cover. 10 juta per malam single bed standarnya. Di cover nggak? Di cover. Jadi acuannya adalah single bed standar di rumah sakit itu. Ya, yang kita acuan. Karena kan di rumah sakit biasanya ada yang kelas VVIP, Presiden Suite, lalu VIP. Nah, yang paling rendah yang mana dari single bed kamar mandi dalam ini? Nah, itu yang kita pakai acuannya. Harga berapapun yang penting itu single bed pasti di cover. Itu kalau di luar Indonesia. Nah, kalau di dalam Indonesia ada 2 acuan. Yang pertama adalah kamar standar dengan 1 tempat tidur sama kayak di atas, atau 1,5 juta untuk Diamond, 1,2 untuk Ruby, 1 juta untuk Emerald. Mana yang lebih tinggi? Balik lagi saya tidak akan membahas Opal, teman-teman. Karena itu selisihnya sangat sedikit preminya dan manfaatnya menurut saya juga tidak sesuai dengan kebutuhan customernya kita. Nah, kalau di wilayah di Indonesia, kamar standar dengan 1 tempat tidur atau 1,5 juta. Ingat kata-kata ini, mana yang lebih tinggi? Jadi contohnya kayak gini. Contohnya adalah kita kasih contoh.
Misal di rumah sakit itu ya ada yang namanya kelas A atau VIP, di atasnya ada VVIP. Lalu misalkan kelas 1. Kelas 1 itu adalah 2 bed. Ya. Lalu berarti kalau VIP-nya adalah single bed dan di sini juga single bed. Benar ya? Ini adalah single bed. Lalu di sini ada President Suite, dia juga single bed. Nah, berarti bisa di covernya adalah kita pakai acuan ini. Kita pakai kamar yang di sini, VIP. Kenapa? Karena ini single bed paling rendah di rumah sakit tersebut. Misal, ini rumah sakit A, ini rumah sakit B. Ya. Karena harga single bed itu beda-beda. Kalau misalkan rumah sakit A, single bed standarnya di VIP harganya dia adalah 800.000, ya. Lalu di rumah sakit B, single bed standarnya atau VIP-nya itu harganya adalah 2 juta. Ya. Kalau nasabah mau rawat inap di rumah sakit A, dia bisa pakai single bed dengan harga 800.000. Tapi kalau dia ternyata rawat inapnya di rumah sakit B dengan single bed standar paling rendahnya adalah di 2 juta, Aksa tetap cover nggak? Tetap cover. Yes. Nah, bedanya ternyata di rumah sakit yang A ini ya ada kelas VVIP. Yang ternyata harga VVIP-nya per malam adalah 1 juta. Nah, berarti nasabah boleh upgrade nih ke sini nih. Ya, yang tadinya cuma VIP 800.000 sekarang menjadi 1 juta karena kita pakai acuannya ini. Harga single bed standar di rumah sakit tersebut, ya contoh yang tadi adalah Emerald ya. Harga di rumah sakit single bed rumah sakit tersebut atau 1 juta, mana yang lebih tinggi? Harga kamarnya single bed standarnya atau duit 1 juta? Tapi kalau ternyata harga single bed standarnya di situ adalah 2 juta per malam, ya berarti kita pakai harga single bed standarnya. Ingat, teman-teman nggak boleh rancu, oh berarti maksimalnya cuma 1 juta. Enggak, maksimalnya mana yang lebih tinggi? Harga single bed standarnya atau uang 1 jutanya. Itu yang harus teman-teman pahami. Ya, karena ini menarik banget yang harus dijelasin sama customer. Kenapa menarik dengan pakai single bed standar ini? Karena kita ada inflasi, teman-teman. Ada inflasi kenaikan biaya kamar. Kalau sekarang biaya kamar cuma 1 juta mungkin cukup. Tapi kalau sakitnya 5 tahun lagi, berarti kamar itu udah nggak boleh harga 1 juta. Bisa jadi 5 juta, 4 juta, atau 3 juta per malamnya. Kalau masih dibatasin harga kamar, ya pasti akan tombok. Tapi kalau kita pakai acuannya single bed standar, sampai kapanpun rumah sakit adanya adalah single bed atau double bed. Mau pakai yang mana? Nah, itu yang kita pakai. Ya, ini untuk kamar. Yang teman-teman kalau di sini masih bingung, silahkan chat di grup, kita akan bahas di situ. Nah, tapi kita juga ada aturan untuk kamar, kita ada aturan jika misalkan mau upgrade, ya. Jika dia misalkan mau upgrade, boleh nggak? Dia nggak mau pakai kamar single bed standarnya. Boleh. Kalau misalkan di luar wilayah Indonesia, di luar negeri, mau nggak mau dia pakai aturan adalah pro rata. Nanti akan kita bahas cara menghitung pro rata itu sebenarnya seperti apa. Ya, ingat kalau di luar negeri, kalau misalkan dia mau upgrade kelas di atas single bed standar, mau nggak mau dia kena hitungan pro rata. Nah, kalau di Indonesia, di wilayah Indonesia tergantung selisih harga kamarnya. Kalau ternyata selisihnya itu maksimal di 20%, ya, maka tertanggung atau nasabah hanya membayar selisih harga kamarnya aja. Misal, single bed standarnya, ya, misalkan saya di sini adalah single bed standarnya, kita bicara VIP, harganya itu adalah 2 juta, ya, 2 juta single bed standarnya. Lalu dia mau naik kelas, mau naik kelas dengan harga ternyata di VVIP harganya 2,4 juta. Nah,
2,4 juta berarti kan selisihnya 400 ribu. 400 ribu ini berarti kan 20% dari 2 juta. Bener nggak? 400 ribu itu berarti 20% dari 2 jutanya. Otomatis kalau ternyata kasusnya seperti ini, nasabah tidak kena prorata. Tapi kenanya adalah cuman selisih kamarnya aja. 400 ribu yang nasabah harus bayar sendiri. Ya, kalau selisihnya selisihnya adalah 20%. Tapi kalau selisihnya itu kamarnya ternyata adalah di atas 20%, selisih kamarnya ternyata di atas 20%, maka nasabah itu harus membayar pakai perhitungan prorata. Ya, pakai perhitungan prorata. Di mana faktor prorata akan berlaku jika nasabah upgrade kamar mengambil standar kamar yang lebih tinggi dari plan yang dimiliki. Ya, clear ya sampai di sini ya. Kalau di luar negeri semuanya pasti pakai prorata kalau kita mau upgrade. Tapi kalau di Indonesia kita akan cek dulu upgrade-nya harganya maksimal kita cuma kasih 20%. Kalau masih 20%, nasabah bolehlah bayar selisihnya aja. Tapi kalau selisihnya bayarnya atau upgrade-nya sudah di atas 20%, mau nggak mau nasabah harus kena prorata. Nah, perhitungan prorata itu kayak apa? Nah ini. Perhitungan prorata itu nasabah akan atau ini Aksa akan membayar perhitungannya seperti ini. Kalau misalkan biaya penginapannya rumusnya adalah biaya penginapan harian sesuai plan ya. Berarti itu adalah harga single bed standarnya lalu dibagi biaya penginapan aktualnya. Biaya kamar sebenarnya. Yang pertama adalah biaya single bed standarnya, SBS single bed standarnya dibagi biaya kamar yang dipakai dikali total biaya perawatan semuanya. Ya, total biaya perawatan semuanya. Nah, itu berarti nasabah ini adalah yang ditanggung oleh Aksa. Berarti sisanya itu dibayar sendiri oleh nasabah. Mau tidak mau harus dibayar sendiri oleh nasabahnya. Jadi tertanggung akan membayar kelebihan tagihannya. Total tagihan rumah sakit dikurangi tagihan yang dibayar oleh Aksa dari ini tadi, itulah yang dibayar oleh tertanggung, harus dibayar. Nah, ini contoh ya. Saya kasih contoh di sini. Fasilitas rawat inap. Ilustrasi harga kelas kamar standar lebih besar dari batasan harga sesuai plan. Misal 7 September 2017 masuk ke rumah sakit. Kelas kamarnya dengan biaya terendahnya satu orang adalah 3 juta. Ya. Dia pakai kamar yang single bed standar paling rendah harganya 3 juta. Dia mengambil plan diamond kelas kamar standar satu orang atau maksimalnya 1,5 juta per malam, mana yang lebih tinggi. Ingat, berarti maksimalnya bisa 1,5 atau harga kamar standarnya berapa? 3 juta. Berarti yang dipakai mana? 3 juta yang kita pakai. Ya. Lalu 13 September keluar rumah sakit. Dia masuk ke rumah sakit 7 hari dan 13 September dia keluar dengan total tagihannya adalah 100 juta. Jadi total tagihannya berapa? Diganti sesuai tagihan semua. Kenapa? Karena dia pakai single bed standar dengan harganya senilai 3 juta single bed standarnya. Loh, ini kan acuannya 1,5 juta. Nah, mana yang lebih tinggi? Rupiahnya atau harga kamar standarnya? Ya, jadi memenuhi syarat biaya terendah kamar standar satu orang meskipun harga kamarnya lebih tinggi dari biaya maksimal rawat inap per malam plan diamond. Ya, karena pakainya adalah acuan single bed standar. Lalu kita cek kasus kedua. Lalu kasus kedua adalah dia masuk rumah sakit, di satu rumah sakitnya beda ya. Single bed standarnya itu harganya 1 juta. Ya. Single bed standarnya dia adalah 1 juta. Nah, dia punya plan diamond. Plan diamond adalah sesuai standar atau 1,5 juta per malam. Tagihannya 100 juta. Berarti otomatis diganti dong sesuai tagihan dong. Kenapa? Karena memenuhi syarat biaya terendah kelas kamar standar 1 juta. Meskipun sebenarnya kalau dia upgrade kamar dengan harga 1,5 juta boleh nggak? Boleh. Ya kan? Jadi tetap diganti sesuai tagihan. Kita cek kasus yang berikutnya.
Dia rawat inap di rumah sakit, ya. Single bed standarnya itu harusnya harganya adalah 1,5 juta. Single bed standarnya harusnya 1,5 juta. Tapi nasabah upgrade kamarnya itu jadi yang 1,7. Ingat ya, yang 1,7. Berarti itu lebih dari berapa? Lebih dari belum sampai 20% bener nggak? Nah, plan kelas diamondnya itu adalah ini, mana yang lebih tinggi, berarti kita pakainya di sini. Nah, total tagihan 100 juta, tagihan yang memenuhi syarat dikurangi kewajiban. Jadi kalau kita bicara ini, ya kita cek 1,7 itu kira-kira melebihi 20% atau enggak. Kita cek 1,5 juta dikali 20% sama dengan berapa? 300.000. Ya, berarti sebenarnya dia masih bisa masih masuk ke 20%. Bener ya? Karena cuma 200.000 selisihnya, maksimalnya kan 300.000 nih. Bener nggak? Berarti kan 1,5 juta kali 20% itu sama dengan adalah 300.000. Kalau dia mau upgrade, dia mau bayar sendiri, berarti dia masih bisa di cover di berapa? 300.000. Nah, berarti yang harus dibayar sama tertanggung itu berapa? Yang dibayar sama tertanggung adalah total biaya yang sebenarnya dikurangi biaya aktualnya kali 7 hari. Berarti 1,4 yang di cover sama tertanggung. Berarti sisanya itu dibayar oleh nasabah. Ya, acuannya di situ. Nah, sekarang ini berarti dia cuma upgrade bayar kamarnya aja ya, bayar selisih kamarnya aja yang di cover sama tertanggung yang mana? Ini 1,4-nya yang di cover sama tertanggungnya. Clear ya, teman-teman ya? Oke. Nah, lalu yang kasus berikutnya dia upgrade lebih dari 20%. Dia masuk single bed standarnya itu adalah 2 juta di rumah sakit itu, tapi dia upgrade jadi 3 juta. Otomatis lebih dari 20% dong. Nah, plan diamondnya dia pakai plan diamond. Berarti biaya penginapan harian sesuai plan. Jadi sesuai plannya harusnya berapa di rumah sakit itu? 2 juta. Lalu dia pakai aktualnya yang sebenarnya dia pakai berapa? Dia ternyata upgrade pakai 3 juta. Otomatis kita bagi 3 juta dikali tagihan rumah sakitnya berapa semuanya selama 7 hari? 100 juta. Nah, inilah yang di cover oleh AXA, teman-teman. Inilah yang di cover oleh asuransi. Jadi nasabah harus membayar senilai berapa? 34 juta sekian. Itu harus di cover atau dibayar oleh nasabah sendiri karena dihitungnya adalah pro rata. Ini pakainya. Ya, jangan bingung untuk pro rata. Nanti teman-teman kita bahas lagi di grup. Silahkan yang belum mudeng bisa share di grup. Nah, yang ini ya fasilitas rawat inapnya untuk plain diamond, akomodasi pendamping kita berikan. Akomodasi pendamping untuk semua plan adalah 1,5 juta. Akomodasi pendamping ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya dia sebagai penggantian extra bed. Maksudnya penggantian extra bed adalah jadi yang nunggu di rumah sakit itu nggak perlu yang namanya mendapat tidur di sofa atau tidur di nggak perlu tidur di sofa atau tidur di tikar. Jadi nanti bisa sama-sama nyaman nih, yang nungguin juga nyaman, bisa dapat extra bed senilai ini, ya kan? Sama yang sakitnya pun juga nyaman, dia tidur di bed. Nah, untuk konsultasi psikologis kita cover adalah 3 juta per tahun untuk konsultasi psikologisnya. Nah, manfaat tunai ya teman-teman, ini kita berikan. Nah, ini menarik. Manfaat tunai ini adalah kalau misalkan dia tidak pakai plafon dari MOC. Misalkan kita pakai plan yang emerald berarti 20 miliar per tahunnya. Kalau dia nggak pakai, nasabah dia punya asuransi 2. Di asuransi A sama di tempatnya kita.
ternyata 100% sudah di cover sama asuransi A. Berarti tidak bisa diklaimkan di kita. Kecuali kalau asuransi A mengcover misalkan ada 30%, kita cover 70%. Jadi yang kita cover sisanya. Tapi kalau kasusnya adalah semuanya 100% sudah di cover oleh asuransi A, maka di MOC kita hanya akan mengcover santunannya per malam. Per malamnya berapa? Berapa malam? Nah, per malam akan kita gantikan 1 juta rupiah. Kalau 5 malam berarti ya 5 juta dapatnya penggantiannya. Karena apa? 100% sudah diganti oleh perusahaan asuransi A. Ya, di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan akomodasi pendamping tadi sudah saya jelaskan di depan, teman-teman. Boleh dibaca nanti di materinya. Nah, ini untuk konsultasi psikologis ya. Konsultasi psikologis kita cover adalah 3 juta, di mana itu mengikuti 30 hari sebelum rawat inap, atau pada saat rawat inap, ataupun 90 hari pasca rawat inap. Ya, pembayarannya secara reimbursement ya. Yang kita jelaskan berarti kalau 30 hari yang penting harus apa? Ada rawat inapnya. Kalau nggak ada rawat inapnya nggak bisa. Jadi 30 hari ini memang dibayar dulu secara sendiri, secara pribadi. Kalau ternyata dia harus ada rawat inap, ini nanti bisa diklaimkan secara reimbursement. Nah, ini termasuk juga konsultasi psikologis pada saat menjalani rawat inap radioterapi, kemoterapi, dan dialisis ginjal. Fungsinya untuk apa sih? Kadang orang ada yang tidak bisa terima dengan kondisi kesehatannya yang sekarang. Dia nggak bisa terima kalau dia ternyata kena cancer atau harus cuci darah setiap sudah mulai harus cuci darah. Nah, biasanya dia akan ngobrol dengan psikolog untuk menenangkan agar dia bisa menerima kondisinya kesehatan dia yang sekarang. Nah, kayak gitu. Tapi kita cover secara reimbursement ya di sini. Dan manfaat tunai tadi yang saya jelaskan sifatnya juga dia reimbursement. Dan dia kalau sudah pakai asuransi tempat lain berarti baru bisa diklaimkan ke kita untuk manfaat tunainya. Tapi kalau sudah pakai plafonnya kita berarti manfaat tunai ini nggak bisa di cover. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk fasilitas rawat jalan. Rawat jalan untuk diagnosa scan itu hanya plain diamond yang bisa di cover. Diagnosa scan ya. Ruby, emerald, opal dia tidak bisa di cover. Lalu untuk perawatan rawat jalan yang lainnya itu perawatan 30 hari sebelum dan perawatan 90 hari sesudah rawat inap kita cover sesuai plan-nya. Kalau diamond sesuai tagihan semuanya, ruby dia adalah 5 juta, emerald dia adalah 4 juta, opal dia 3 juta. Nah, untuk pengobatan Tiongkok dia hanya berlaku untuk plain diamond saja, teman-teman di sini. Radioterapi, kemoterapi, dialisis ginjal semuanya sesuai tagihan. Jadi kita tidak ada inner limitnya. Lalu tindakan bedah yang diterima sebagai pasien rawat jalan, jadi dia ada pembedahan, tapi dia tidak harus rawat inap misalkan. Nah, itu bisa di cover di tempatnya kita juga. Ya, jadi misalkan ada pembedahan dijahit, misalkan kayak gitu, itu bisa di cover di MOC ini meskipun dia tidak rawat inap. Nah, diagnosa scan di sini. Teman-teman, diagnosa scan diajukan atau dirujuk oleh praktisi medis untuk pendekatan diagnosa. Tidak mencakup biaya konsultasi, resep dokter, dan biaya tindakan diagnosanya. Ya. Dan ini diagnosa scan ini bukan tujuannya untuk medical check up loh. Kalau tujuannya untuk medical check up nggak bisa di cover. Nah, yang ditanggung di diagnosa scan ini apa aja? Ada komputer tomografi, pengambilan gambar resonansi magnetik atau MRI, position emission tomografi atau PET scan, ultrasound scan, mammogram, bone dentistry, X-ray, sama gain scan. Nah, ini teman-teman bisa cari sendirilah istilah-istilah ini apa, ya. Jadi ini yang ditanggung. Lalu yang dimaksud dengan perawatan sebelum dan sesudah rawat inap itu apa? Nah, itu 30 hari sebelum rawat inap. Jadi pada dasarnya harus ada rawat inapnya ini dulu. Kalau ada rawat inapnya ini kita akan cek 30 hari kemarin ada pengobatan nggak? Ya kan? Kalau ada dan mengeluarkan biaya ini bisa di reimburse. Lalu 90 hari nanti setelah rawat inap harus ada pengobatan lagi nggak? Ada. Nah, itu bisa di cover sesuai plan-nya masing-masing tadi, teman-teman.
Nah, ini sesudah dan sebelum sebelum rawat inap, teman-teman bisa bisa apa namanya? Bisa eh, baca ya untuk apa namanya? Untuk ilustrasinya dia seperti apa. Misalkan contohnya di sini, tanggal efektif polis, dia ngambil asuransinya di sini. Lalu tiba-tiba gejala muntah di tanggal 20 September, dia gejala-gejala muntah, mual dan kulit kuning. Dia rawat jalan ke dokter, ya kan? Rawat jalan ke dokter, cek darah dan dia tidak harus nginep di sini. Nah, setelah itu tanggal 21-nya sampai tanggal 26, berarti setelah tanggal 20 besok dia kan nggak nginep nih. Besoknya dia baru nginep ya sampai tanggal 26. Diagnosanya adalah infeksi kantong empedu. Ya kan di sini. Nah, ini berarti biaya ini kan belum ada 30 hari. Ya, belum ada 30 hari. Itu di cover. Ini biaya perawatan di sini di cover. Lalu tanggal 28 September dia rawat jalan konsultasi dokter. Nah, klaim dibayarkan untuk rawat inap, rawat jalan sebelum dan rawat inap sesudah. Konsultasi dokternya itu di cover juga di situ. Yang penting apa? Tidak melebihi 90 hari dan kesininya itu tidak lebih dari 30 hari. Clear ya? Clear. Nah, ini untuk pengobatan Tiongkok, teman-teman. Kalau untuk pengobatan Tiongkok itu menanggung biaya pengobatan dan terapi yang memenuhi syarat sesuai tagihan. Dalam artian adalah harus ada hubungannya dengan rawat inap kemarin dan pengobatan Tiongkoknya itu harus ada hubungannya. Diberikan oleh praktisi pengobatan Tiongkok yang diakui dan dia harus ada izin dari pemerintah untuk melakukan prakteknya. Nah, berhak mendapatkan satu konsultasi atau tindak lanjut per hari sesudah rawat inap dan maksimalnya dia adalah 90 hari setelah rawat inap. Kalau dia pengobatan Tiongkoknya adalah lebih dari 90 hari setelah rawat inap, itu nggak bisa di cover. Dan ini radioterapi, kemoterapi, dialisis ginjal, ini rawat jalan ya, rawat jalan semuanya, itu kita cover full sesuai tagihan, teman-teman. Tindakan bedah, rawat jalan juga kita cover full sesuai tagihan di sini. Ya, di situ. Lalu kita cek fasilitas-fasilitas lain, ya, fasilitas-fasilitas lainnya di sini beberapa yang akan didapatkan atau fasilitas tambahan yang akan didapatkan saat kita mengambil atau nasabah kita mendapatkan perlindungan dari MOC. Yang pertama adalah kita berikan home nursing, teman-teman. Home nursing terkadang saat nasabah itu rawat inap di rumah sakit, dia boleh pulang, tapi ternyata dia harus ada pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau perawat di sana. Misalkan dia perawatan untuk luka karena gula, luka karena kecelakaan, itu kan harus diobati oleh tenaga medis. Nah, itu bisa mengajukan untuk home nursing di sini. Dan itu di cover sesuai tagihan untuk plan diamond, ruby, opal, dan tidak berlaku untuk plan opal, ya, dan emerald. Transportasi ambulan kita cover. Transportasi ambulan ini yang tujuannya ke rumah sakit. Ya, hati-hati, dari rumah sakit ke rumah sakit atau dari rumah ke rumah sakit. Kalau tujuannya dari rumah sakit ke rumah, itu nggak bisa di cover. Ya. Lalu bantuan medis gawat darurat internasional itu berlaku sesuai ketentuan bantuan medis gawat darurat internasional. Kita juga berikan manfaat ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan harus waktu kita pergi ke luar negeri harus dievakuasi atau ternyata di Indonesia itu tidak memenuhi ada perlengkapannya harus dibawa ke luar negeri, itu bisa kita cover pakai air ambulan, pakai helikopter atau pakai jet. Ya, nanti akan kita jelaskan di belakang. Lalu kerusakan gigi, ya. Kerusakan gigi di sini itu hanya karena kecelakaan dan itu adalah hanya biaya perawatan awalnya saja. Jadi tidak bisa untuk penambahan atau pemasangan crown gigi, itu nggak bisa. Jadi yang kita cover adalah penanganan pertamanya pasca kecelakaan, misalkan giginya lepas dan semuanya, kita akan cover penanganan giginya itu, tapi untuk perawatan selebihnya nanti sudah tidak bisa di cover. Ya, karena masuknya itu ke estetika nanti jatuhnya dan itu tidak bisa di cover oleh asuransi. Nah, home nursing ini adalah perawatan pemulihan yang diberikan setelah tertanggung keluar dari rumah sakit dan membutuhkan perawatan khusus dari seorang perawat. Ya, biasanya itu adalah karena gula, kecelakaan, perawatan luka dan lain sebagainya. Dan itu harus ada hubungannya ya. Jadi perawatan dia di rumah itu harus ada hubungannya dengan kondisi medis saat dia dirawat di rumah sakit. Kalau nggak ada, nggak bisa. Lalu
wajib preotorisasi. Preotorisasi itu maksudnya adalah pengajuan terlebih dahulu, setelah di-approve sama asuransi baru bisa dijalankan. Transportasi ambulan itu yang tujuannya adalah tujuannya adalah ke rumah sakit, teman-teman. Dan harus diperlukan secara medis dan itu sifatnya reimbursement, nggak bisa cashless ya. Dia harus reimbursement, kita bayar dulu baru diklaimkan ke AXA nanti jatuhnya untuk yang ambulan. Nah ini yang kerusakan gigi tadi saya jelaskan. Kerusakan gigi ini dalam waktu 7 hari karena ini hanya karena kecelakaan. Hanya karena kecelakaan yang kita cover adalah maksimal adalah 7 hari pasca kecelakaan ya, yang itu disebabkan oleh trauma eksternal. Harus diberikan oleh dokter gigi atau dokter bedah mulut. Dan ini hanya untuk perawatan awalnya saja, tidak termasuk untuk perawatan lanjutannya. Misalkan perawatan crown giginya ini itu nggak bisa. Ya, jadi hanya pengobatan awalnya aja untuk mengantisipasi parahnya kondisi kayak gitu. Nah, kalau bantuan medis gawat darurat internasional ini sifatnya adalah pengajuan dulu. Ya, yang dimaksud dengan pengertian darurat itu adalah mengacu pada kondisi medis akut yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, kondisi medis yang tidak terduga yang menurut pendapat penanggung itu berarti perusahaan asuransi merupakan keadaan serius atau mengancam jiwa, di mana tertanggung atau nasabah itu memerlukan tindakan segera. Tindakan medis segera. Nah, itu bisa kita lakukan evakuasi. Nah, bantuan medis internasional yang seperti apa sih yang bisa diberikan? Yang pertama adalah layanan ini tersedia di seluruh dunia, teman-teman. Ya, nasabah jadi mendapatkan perlindungan di seluruh dunia. Tersedia untuk tertanggung jika harus masuk rumah sakit ketika berada di luar negeri, jika fasilitas tidak mencukupi dapat dievakuasi atau dipulangkan. Jadi saat kita berada di salah satu negara, ternyata di sana fasilitasnya tidak memenuhi, itu bisa dievakuasi ke negara terdekat atau dipulangkan ke negara asal. Itu kalau kita berada di luar negeri. Kalau ternyata kita berada di negara sendiri atau di negara domisili, jika fasilitas di negara itu di rumah sakit itu tidak mencukupi, dapat dievakuasi ke tempat yang terdekat. Misalkan kalau Indonesia bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia yang mungkin perawatan rumah sakitnya lebih lebih mumpuni atau lebih lengkap kayak gitu-gitu ya. Dan evakuasi ini dilakukan ke tempat terdekat yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau misalkan ternyata Indonesia ke Singapura cukup ya pasti bisa dibawa ke Singapura. Seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara ini untuk rawat inap ya, ini untuk rawat inap. Lalu bantuan medis gawat darurat kalau misalkan meninggal gimana? Kalau misalkan meninggal dunia, penanggung atau perusahaan asuransi akan menanggung biaya pemulangan jenazah ke negara domisili atau negara asal. Tapi tidak menanggung untuk biaya pemakaman, hanya dipulangkan ke negara asalnya saja. Dan tidak termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pengambil jenazah dari pelabuhan atau bandara. Jadi sifatnya adalah untuk mengirim jenazah itu kembali ke negara asal. Setelah ke negara asal berarti selesai di situ, seluruh biaya pengambilan dari bandara atau pelabuhannya itu memang harus di-cover sendiri oleh keluarga. Ya, karena bantuan gawat daruratnya cuma meng-cover sampai di situ pemulangan jenazahnya. Nah, untuk bantuan medis gawat darurat ini, teman-teman, ini menarik bisa di-sharekan ke customernya kita. Ada pengecualiannya, ya, yang tidak di-cover atau dikecualikan. Kondisi medisnya tidak memerlukan perawatan darurat. Jadi ini bukan keadaan darurat dari rumah sakit sebagai pasien rawat inap, ya, sehingga itu tidak bisa. Dia ada permainan atau olahraga yang berbahaya. Jadi kecelakaannya itu karena dia mengikuti permainan atau olahraga yang memang pada dasarnya dia berbahaya. Itu nggak bisa juga. Nah, selain itu, jika penanggung tidak menerima pemberitahuan mengenai sakit yang memerlukan layanan dalam waktu 30 hari sejak terjadinya sakit. Jadi kalau sampai perusahaan asuransi ini tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai sakit ya yang memerlukan layanan dalam waktu 30 hari sejak terjadinya dia sakit. Nah, jadi tidak ada informasi yang masuk ke perusahaan asuransi. Nah, selain itu juga ada perjalanan
yang dikecualikan ya, perjalanan ke suatu negara atau daerah yang sebaiknya tidak boleh dikunjungi ya. Misalkan adalah negara perang, kalau kita nekat ke sana ya berarti itu tidak akan bisa di-cover kalau sampai terjadi resiko itu. Atau negara yang rawan bencana, lagi ada bencana, itu nggak bisa. Dan sengaja melakukan perjalanan untuk mendapatkan perawatan. Nah, itu nggak bisa. Jadi tujuannya memang mau ke Singapura, memang mau berobat, ya kan? Terus dia minta pengcoveran gawat darurat, nah itu nggak bisa. Ya, itu. Detailnya teman-teman nanti bisa baca di buku polisnya. Nah, selain itu fasilitas-fasilitas lain yang didapat oleh MOC adalah komplikasi sebelum dan sesudah kelahiran. Nah, ini di cover, tapi teman-teman hanya di Plain Diamond. Kalau di Plain Diamond itu komplikasi dan sebelum dan komplikasi melahirkan di cover. Bukan biaya melahirkan ya, tapi adalah komplikasi yang terjadi di sana. Itu hanya di Plain Diamond yang bisa di cover. Lalu akomodasi bayi baru lahir. Akomodasi bayi baru lahir itu tujuannya kayak gini. Misalkan sang ibu itu masuk ke rumah sakit. Ya, masuk ke rumah sakit, lalu ternyata ibu ini harus dirawat di rumah sakit karena pendarahan. Tapi anaknya sehat, nggak masalah. Anaknya nggak apa-apa. Kan nggak mungkin dipisahkan. Anaknya berarti harus dirawat juga di rumah sakit. Otomatis biaya perawatan anak ini ikut tercover. Tapi beda cerita kalau ternyata ibunya sehat, anaknya yang sakit, nah biaya anak itu nggak bisa tercover. Ya, jadi bedakan. Yang penting dan itu harus tinggal bersama ibunya karena memang ibunya itu harus dirawat inap di situ. Ya, jadi kalau terjadi resikonya itu karena sang ibu, biaya anak itu baru kita cover. Nah, layanan pendapat medis kedua atau second opinion itu kita cover, teman-teman. Ya, adanya second opinion itu bisa kita cover untuk mendapatkan saran medis kedua dari dokter. Misalkan dia terdiagnosa penyakit cancer, dia nggak yakin, dia akan tanya lagi ke dokter yang lain. Dia akan keluarin biaya tuh. Nah, jadi tanpa mengeluarkan biaya lagi, AXA atau MOC ini punya layanan second opinion yang bisa membantu customer saat dia terdiagnosa salah satu penyakit. Nah, komplikasi ini untuk komplikasi pra dan pasca kelahiran ya, manfaatnya diberikan setelah melewati masa tunggu 12 bulan. Ya, komplikasi ini untuk Plain Diamond, hanya di Plain Diamond ini saja. Polis sudah diperpanjang 1 tahun berikutnya dan manfaat ini mencakup perawatan bagi ibu, ya hanya bagi ibu sampai dengan 90 hari sejak kelahiran. Jadi hanya 90 hari sejak kelahiran. Manfaat ini tidak mencakup biaya persalinan, jadi biaya melahirkan nggak bisa, dan komplikasi persalinan cesar itu juga tidak bisa, dan komplikasi pada kehamilan yang dibantu ya tidak mencakup di situ, teman-teman. Komplikasi yang ditanggung, teman-teman boleh baca ini ya, ada beberapa komplikasi yang ditanggung oleh asuransi pasca kelahiran itu apa aja, dan teman-teman boleh cek pengertian-pengertian ini apa aja karena ini pakai bahasa-bahasa medis semuanya ya. Nah, terus akomodasi bayi lahir yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu bayi kurang dari 16 minggu. Ya, di covernya adalah maksimalnya dia 16 minggu bersama dengan ibunya. Ibu dari bayi adalah tertanggung, ibunya harus jadi nasabah dulu. Akomodasi bayi itu adalah untuk kamar ya, dengan kelas standar, tidak berlaku untuk perawatan terhadap kondisi medis apapun. Jadi tidak berlaku untuk kondisi medis sang bayi, itu hanya akomodasi anaknya aja harus, karena dia harus stay di rumah sakit. Nah, ini medical second opinion ya, kita bekerja sama dengan nukleus di sini ya. Jadi nasabah itu bisa langsung menghubungi nukleus lewat nomor-nomor ini bahwa dia akan membutuhkan second opinion. Jadi nasabah dia mengirimkan formulir kepesertaan, formulir surat kuasa berserta KTP, dan kelengkapan-kelengkapan itu semuanya dikirim ke alamat ini. Ya, nukleus akan menghubungi dalam waktu 10 hari kerja untuk mendapatkan hasil dari medical second opinion atau MSO-nya. Kayak gitu. Nah, yang akan didapat apa aja sih? Yang akan didapat saat kita pengajuan MSO itu yang pertama adalah opini medis ya. Lalu biografi dari medical center dokter ahlinya, artikel dan USB drive yang berisi medical record dari tertanggung, dari nasabah. Ya. Kalau kita mengajukan MSO-nya lewat kita, berarti nasabah itu akan mendapatkan ini semua, report ini semua yang akan didapat oleh nasabah.
Dan hasil MSO ini langsung diberikan ke customer dan sepenuhnya confidential. Aksa dan bagian klaim tidak memperoleh kopi dari hasil MSO ini. Ya, jadi confidential untuk nasabah. Nah, ini yang nggak bisa di cover ya teman-teman. Saat pengajuan MSO yang tidak bisa di cover apa? Yang pertama adalah tidak ada diagnosis. Kalau keadaannya tidak ada diagnosis itu nggak bisa dilakukan MSO. Tidak ada evaluasi atau rekam medis oleh dokter yang merawat selama 1 tahun. Kalau nggak ada rekam medis gimana bisa cek MSO-nya kan gitu. Kondisinya akut atau mengancam jiwa. Nah ini nggak bisa. Kalau misalkan akut berarti harus langsung tindakan, nggak bisa nunggu MSO dulu. Keburu kondisinya semakin parah. Diperlukan evaluasi kepribadian, misalnya penyakit jiwa. Nah penyakit jiwa ini juga nggak bisa masuk ke MSO atau mendapatkan medical second opinion, teman-teman. Ya, situ. Nah ini adalah beberapa hal yang pengen sudah saya sharingkan untuk produk-produk MOC. Nah, jadi di video berikutnya nanti teman-teman akan membahas masalah seleksi masuk new business, bagaimana kita bisa masuk syarat bisa masuk untuk menjadi nasabahnya MOC. Ya, jangan lupa habis ini nanti teman-teman langsung loncat ke video berikutnya, atau teman-teman mau istirahat dulu boleh ya. Tapi habis itu teman-teman langsung cek di video berikutnya karena kita akan membahas seleksi masuk di new businessnya itu nanti seperti apa. Ya.